Pemirsa Bincang Sehati, salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan sarapan. Namun ternyata masih banyak orang yang menyepelekan pentingnya makan di pagi hari. Karena berbagai alasan seperti sibuk, malas, atau menu sarapan yang membosankan. Padahal sarapan ibarat bahan bakar yang membuat Anda siap menjalani berbagai aktivitas seharian. Dengan rutin sarapan memberikan banyak manfaat untuk tubuh, seperti memberi nutrisi, melindungi tubuh dari penyakit, meningkatkan kemampuan otak, bahkan mampu menurunkan berat badan. Untuk memenuhi nutrisi dan gizi yang seimbang, hendaknya Anda memilih makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral, serat, serta air, sehingga Anda mampu menjaga stamina seharian. Halo pemirsa Bincang Sehati, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Sastia Apsari kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga, tentunya di Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, apakah Anda salah satu orang yang sering melewatkan sarapan atau merasa sarapan itu tidak penting? Apabila demikian, Anda harus merubah kebiasaan itu karena ternyata sarapan sangat banyak manfaatnya. Dan tidak hanya di orang dewasa manfaatnya, tapi juga untuk anak-anak apalagi di masa pertumbuhannya. Karena sarapan ini adalah bahan bakar untuk mereka menjalani aktivitas yang beragam seharian. Nah, di Bincang Sehati kali ini kita akan membahas topik manfaat sarapan pagi. Dan sudah hadir di studio Bincang Sehati hari ini narasumber kita Dr. Eki M. Raharja MS SPGK dari RS Royal Taruma dan juga Chef Adrian. Selamat datang Dok dan juga Chef. Terima kasih ya sudah hadir di Bincang Sehati hari ini. Apa kabar Chef dan Dok? Oke, Chef dan Dok, tadi kita akan ngomongin soal manfaat sarapan pagi. Tentunya pasti ini banyak juga pemirsa di rumah mungkin yang melewatkan sarapan pagi. Apakah itu tidak penting atau tidak lapar gitu pada saat pagi-pagi. Sebenarnya mungkin saya ke Dokter Eki dulu ya. Dokter Eki, sebenarnya seberapa penting sih sarapan pagi itu? Sarapan pagi itu orang suka sebut breakfast kan. Fast itu dari kata fasting. Jadi kalau orang makan sore hari, kemudian pagi hari, katakanlah sampai berapa 10-12 jam, itu kita bilang kategorinya fasting, puasa. Jadi dia nggak makan selama itu, kemudian setelah waktunya makan, mestinya dia makan. Kenapa? Karena kalau liwat dari 12 jam, itu namanya bukan fasting lagi, tapi starving. Early starving lah kita katakan. Nah, fase starving ini hormon yang bekerja beda. Hormon yang bekerja adalah hormon kortisol dan sebagainya yang sifatnya merusak. Jadi hindarilah makan yang pagi itu yang terlambat sampai siang dan sebagainya, karena itu pengaruh hormonnya hormon yang merusak. Hormon yang merusak? Iya, hormon apa yang kita sebut hormon anti stres, karena itu kelaparan itu stres sebetulnya buat tubuh. Cuman dianya nggak merasa stres, ya kan? Gitu, jadi iya. Kelaparan termasuk stres ya? Stres. Jadi karena keluar hormon yang namanya counter regulatory hormon yang kerjanya justru berlawanan dengan hormon yang sifatnya membangun. Hormon insulin itu kan sifatnya membangun. Kalau hormon yang namanya counter regulatory hormon, dia sifatnya melawan kerja insulin gitu. Jadi dia merusak. Malah merusak tubuh ya? Betul, ya. Kalau misalnya sarapan itu sendiri sebenarnya dari jam berapa ke jam berapa sih Dok disebut sarapan? Ya pokoknya fasting itu sampai jam 12 jam lah, 10 sampai 12 jam. Jadi kalau orang mau periksa darah contohnya ya, dia kan puasa. Kalau dia liwat dari 12 jam, gula darahnya mungkin naik karena keluar hormon tadi. Jadi dikasih waktu antara 10 sampai 12 jam puasa, kemudian periksa darah gitu kan. Kalau dia lebih dari itu, katakanlah mungkin naik kadar gula darahnya karena hormon tadi kan merusak. Jadi cadangan gula dikeluarkan. Jadi ngambil cadangan ya Dok? Iya, merusak. Misalnya kita bangun jam 7 pagi nih Dok, itu waktu sarapan tuh sampai jam berapa? Enggak, biasanya kan orang makan sekitar jam 6 sampai jam 8 ya, jam 9 dah katakan ya. Nanti waktu dia mau makan lagi ya sekitar 10 sampai 12 jam sejak dia makan terakhir. Itu yang paling baik sebetulnya. Jadi nggak merangsang keluarnya hormon yang tadi saya sebutkan. Ya. Sebenarnya kalau manfaat sarapan itu apa sih Dok?
Ya minimal ususnya langsung dapat makanan, karena usus kita itu ya, kalau dia nggak dapat makanan dari lubangnya, lubang ususnya itu ya, usus kita tuh kan dapat makanan dari pembuluh darahnya. Tapi jangan lupa usus kita tuh harus kita berikan makanan dari saluran usus lubangnya itu, karena dia kalau sampai dia nggak diberikan makanan lewat itu, maka terjadi kerusakan yang namanya integritas sel-sel mukosa ususnya rusak. Nah itu bisa menyebabkan dislokasi bakteri dan sebagainya. Makanya orang-orang yang operasi itu sekarang kita terapkan prinsip apa namanya tuh early enteral feeding. Jadi diberi makan hanya untuk memberi makan usus. Kalaupun dia belum bisa kita berikan makan sepenuhnya, minimal buat usus namanya gut feeding. Jangan sampai rusak, karena usus itu, sel-sel usus itu dia merupakan sel yang sifatnya menghasilkan zat-zat antibodi. Jadi kita istilahnya gut associated lymphoid tissue. Nah itu nggak boleh sampai rusak gitu. Nah kalau sampai terjadi kerusakan, kita takut terjadi dislokasi bakteri, kemudian terjadi sepsis. Itu pada pasien-pasien yang operasi seperti itu. Wow, ternyata sampai tahap segitu ya kalau misalnya kita melewatkan sarapan ya. Betulnya begitu. Jadi lebih bagus sih dia teratur lah makannya gitu. Jangan katakan pagi saya nggak usah makan lagi nanti jam 1 siang. Nah ini yang sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya itu starving. Starving. Aku ke chef dulu nih, ini ahlinya masak-memasak nih. Apalagi kalau ngomongin sarapan sehat ya, chef ya. Sebenarnya nutrisi yang harus dipenuhi seseorang untuk kita bisa melakukan aktivitas itu seperti apa sih, chef? Saya diajarkan sama orang tua saya minum air putih itu kalau sebaiknya tuh sebelum sikat gigi. Nah itu ritual pagi saya ya, saya lakukan. Ya sampai sekarang saya tetap sehat ya. Saya percaya ritual itu bukan omong kosong orang tua saya yang kasih tahu saya, tapi itu yang benar-benar itu memang bagus manfaatnya. Minum air putih sebelum sikat gigi itu pertama. Habis itu saya minum madu, semua buah saya makan, dan juga telur. Nah pernah kan kadang-kadang kita pernah emosi pas lagi lapar ya dok ya. Nah kenapa bisa marah gitu kan, karena lapar kan otak kita nggak ada asupan gitu loh. Nah kalau misal kita udah sarapan pagi, otomatis kita berangkat kerja juga bawaannya nggak marah-marah gitu. Itu sangat bagus. Nah mungkin kalau misalnya tadi chef kasih contoh ada minum air putih sebelum sikat gigi, terus dilanjutkan dengan minum madu gitu. Kalau menurut dokter itu kira-kira bagus nggak dok? Ya madu kan karbo ya sebetulnya. Cuma dia jenisnya karbo yang sederhana. Jadi gampang sekali diserap, gampang naikkan gula darah. Ini yang sebenarnya kalau pada orang-orang dengan diabetes dan sebagainya kita sarankan janganlah. Madu itu fruktosanya tinggi. Ya, jadi kalau buat orang yang nggak ada gangguan seperti itu silakan. Ya. Dia cepat sekali naikkan gula darah, karena selama kita puasa sebenarnya gula darah kita kan makin turun gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalnya sarapan itu sendiri apakah harus tadi berat-berat gitu, atau tadi kayak Chef Adrian cuma madu aja itu gimana Chef? Intinya kalau misal sarapan itu boleh makan apa aja sih sebetulnya. Ya, tapi memang kalau misalkan teman-teman kalau misal mereka lihat saya posting di sosial media saya buah-buahan itu kan ya. Aduh kita biasa sarapannya nasi uduk contohnya. Betul. Gitu kan ya. Saya bilang ya nasi uduk ya nggak masalah, bagus juga. Yang penting intinya tuh harus ada isi perut. Jangan sampai kosong. Nah seperti tadi dokter bilang kan, kita kan selama tidur kan udah kayak puasa ya dok ya. Jadi kita harus bangun tidur itu harus mengisi protein, vitamin, nutrisi yang cukup di pagi hari. Kalau misalnya tadi ada nasi uduk, lontong sayur, kadang kalau kita orang Indonesia seringkali makannya langsung berat-berat nih chef gitu. Mungkin aku juga minta pendapat dari dokter juga gitu. Itu sebenarnya tepat nggak sih chef dan dok gitu? Kalau sekarang kan saya juga udah coba untuk kurangin karbo gitu kan ya. Nah tapi kalau untuk di pagi hari itu nggak ada masalah sih, maksudnya untuk pemilih misal tidak biasa dengan buah-buahan, mereka misal sarapannya dengan lontong atau misal nasi uduk gitu contohnya ya yang karbo gitu kan ya. Balik lagi saya bilang itu pilihan. Tapi kalau misal dicampur misal ada buah-buahan juga, itu lebih bagus. Tapi secara nutrisi nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. Mungkin kita tanya yang dokter gizi lebih pakar. Kalau seperti tadi ya kita makannya yang simple karbo, yang gula yang sederhana, itu gula darah kita cepat naik. Tapi nanti tubuh akan merespon, dia keluarkan hormon insulin, dia turunkan lagi. Kita lapar lagi loh, jeleknya gitu. Nah, kalau bisa kita makan yang respon kenaikan gula darahnya perlahan. Sayuran dan buah oke lah, karena dia punya naiknya gula darah itu perlahan, jadi glycemic responnya rendah. Ya, kemudian ya karbo yang jenisnya polisakarida seperti nasi
apalagi si jagung dan sebagainya, itu juga boleh dikonsumsi. Ya karena dia juga respon kenaikan gula darahnya nggak seperti gula yang sederhana. Jadi nggak cepat lapar. Gitu. Yang jeleknya itu kalau habis makan itu 2 jam kemudian namanya postprandial hypoglycemia. Orangnya lapar lagi. Dia cari makanan lagi. Nah ini kita harus hindari, yang kita butuhkan karbo tapi yang good karbo, bukan yang bad karbo. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi soal apa sih makanan yang tepat untuk sarapan. Tadi pemirsa juga dengar ya bahwa ternyata kita memang harus memilih-milih juga untuk sarapan apa aja. Tadi kalau dokter bilang ternyata kalau karbohidratnya terlalu banyak juga respon terhadap kenaikan gula darahnya itu cukup tinggi dan cepat lapar. Jadi lebih baik untuk yang serat-serat aja. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi ada informasi berikut ini. Tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi di Bincang Sehati, masih bersama saya Sasti Apsari dan juga narasumber kita Dr. Eki dan Chef Adrian. Kalau tadi udah ngomongin soal Chef Adrian juga udah kasih contoh tadi minum air putih, madu, dan mungkin lebih mengkonsumsi serat-serat. Tadi juga Dr. Eki juga sudah bilang lebih baik yang respon terhadap peningkatan gula darahnya rendah ya dok ya? Jadi memang kalau misalnya ada orang-orang yang bilang lebih baik mengkonsumsi serat, itu betul ya dok ya untuk sarapan? Iya sih, yang good karbo ya. Jadi buah-buahan, sayuran tuh good karbo. Jadi jangan kita langsung minum teh manis misalnya. Nah seperti tadi minum madu, sah-sah saja dia boleh minum madu, tapi nanti 2 jam dia lapar lagi pasti. Dia lapar lagi, dia pasti cari makanan lagi gitu. Jadi kita pingin supaya energinya, rilisnya itu di dalam tubuh itu pelan. Supaya dia tahan lapar dan kebutuhan energinya tetap terpenuhi. Karena gini, kalau dia makan makanan yang cepat menaikkan gula darah, insulin keluar, insulin itu sifatnya lipogenesis. Nah, yang gula darah yang dimakan tadi entah dari roti, dari apa, itu akan diubah menjadi lemak. Karena dia punya sifat lipogenesis, nyimpen lemak. Orangnya lapar lagi gitu. Jadi kalau bisa makan yang insulinnya jadi keluarnya nggak cepat, pelan gitu. Jadi nggak disimpan jadi lemak. Gitu. Apa-apa saja? Nah itu yang sering terjadi pada anak-anak sekarang apa tuh? Dia makan makanan seperti yang dari tepung, cake, bakery, donat, mie, kue tiaw, spaghetti, dan dia makannya banyak nih. Nah karena insulinnya keluar, itu diubah jadi lemak. Diubahnya di mana? Di liver. Nah itu yang sering terjadi fatty liver, perlemakan hati kita bilang. Nah, anak umur 16 tahun ada yang datang ke saya dengan fatty liver, lumayan cukup berat dan itu ngerusak. Livernya itu sel-selnya nggak bisa kerja. Jadi selnya pecah, makanya diperiksa kadar SGOT, SGPT-nya itu melonjak, kadang-kadang gitu. Nah ini ujungnya apa nanti? Hatinya bisa mengkerut, hanya karena makan yang salah. Karena kebiasaan makan yang salah. Jenis refined karbo itu loh, karbo yang sederhana lah, yang gampang diserap. Jadi jangan biasakan minum ya soft drink dan sebagainya di pagi hari atau teh manis segala gitu. Udah makan yang biasa aja, makan nasi masih lebih oke lah. Tapi dahului dengan sayuran. Buahnya sih kalau saya sarankan boleh dimakan awal atau terakhir. Pada orang diabetes kita selalu sarankan buahnya itu dimakan terakhir, jangan dimakan di awal karena gula darahnya pasti naik. Gitu ya. Kalau misalnya sekarang seringkali ada minuman-minuman kemasan yang itu udah mengganti sarapan gitu, itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Saya sih bukan nggak setuju, saya lebih bagus kalau bisa dia yang benar-benar alami. Boleh, tapi jangan sering-sering makan yang begitu, karena itu bukan sepenuhnya. Mendingan bikin apple juice, bikin sendiri aja di rumah gitu. Ya, tapi juicer itu jangan juga dipakai, saya lebih bagus makan jus nih daripada saya ngunyah. Sebenarnya jus itu diciptakan buat orang yang nggak punya gigi-gigi. Sama seperti tongkat diciptakan buat orang yang jalannya sempoyongan. Kita kan nggak beli tongkat. Jadi lebih baik memang dikonsumsi sendiri, dikunyah ya dok ya, untuk buah-buahan. Selama gigi kita masih ada, kita gunakan dong, iya kan? Kalau dok sering dengar nih orang-orang yang lupa sarapan atau sering males sarapan itu kadang-kala makan siangnya jadi luar biasa banyak. Betul. Itu betul nggak sih dok? Betul. Jadi karena dia ya itu yang saya bilang kelaparan. Kondisi dia sebetulnya kelaparan kan, mulai dari early starving, nanti lama-lama kelaparan, benar-benar lapar. Nah dia cenderung akan makan lebih banyak dari yang dia butuhkan. Sama seperti orang kalau olahraganya salah, kalau dia olahraganya sampai ngos-ngosan, lemak nggak dibakar. Yang dibakar justru gula. Kalau gula yang dibakar, sesudahnya dia lapar dan dia akan makan lebih banyak dari yang dia keluarkan. Sama seperti gitu jadinya. Jadi oleh karena itu kita harus atur supaya makan itu ya sebenarnya nggak harus sehari 3 kali loh. Kalau bisa 6 kali lebih bagus.
sedikit-sedikit sering. Sedikit tapi sering. Cuma kan kita nggak mungkin makan seperti itu. Ada jam-jam orang yang di kantor kan ada jam-jam kerja, jadi jam tertentu boleh makan. Dan inisiasi makan itu biasanya bukan karena dia lapar, tapi udah jamnya makan. Oh iya. Coba perhatikan di kantor-kantor. Karena Saya ini belum jamnya lapar sudah nih, tapi udah jamnya makan. Kepaksa saya harus makan, nanti kan nggak boleh makan gitu kan. Nah itu. Jadi kalau sebenarnya itu ya, Iya. lebih baik kecil-kecil tapi Sering. sering Nah, jadi Kalau saya makan. nggak kebetulan membebani organ tubuh. Iya. Ya kalau dia bisa sedikit-sedikit sering, organ tubuh kita kerjanya juga nggak terlalu berat kan. Coba bayangkan saya suruh ngangkat karung berat 100 kilo, jatuh kali saya. Tapi kalau saya angkat 10 kali, bisa lah 100 kilo gitu. Kira-kira gitu. Ya. Tapi tepat nggak sih dok kalau misalnya ada banyak orang-orang yang melewatkan sarapan, tapi langsung ke makan siang, tapi sudah terbiasa terhadap seperti itu gitu? Ya memang ujungnya nanti kebiasaan ya. Cuman tetap fase yang namanya starving itu dia ngalamin tuh. Karena hormon itu pasti keluar. Hormon itu sifatnya nggak baik lah. Hormon-hormonnya sifatnya hormon anti stres itu sifatnya kan rusak. Hormon anti stres itu kalau keluar stresor buat tubuh, nah itu bisa menyebabkan imunitas tubuh turun, kemudian gula darahnya naik gitu kan, kadang-kadang nggak bisa dikendalikan karena hormon-hormon itu lebih dominan kerjanya daripada hormon yang membangun. Kalau dia biasakan seperti itu, ya untuk jangka panjang barangkali mulailah terjadi gangguan-gangguan. Gula darahnya naik, dia bilang, saya nggak ada keturunan kok gula darah saya naik gitu kan. Iya. Nah kita ke chef nih ngomongin makanan. Kalau misalnya pilihan makanan ketika sarapan, makanan yang dihangatkan kemarin itu tepat nggak sih chef untuk dikonsumsi lagi di sarapan? Kalau mengingat orang tua saya di daerah di Bangka sana, mereka masak terus kadang-kadang banyak besok dipanasin lagi, ya menurut saya itu kurang bagus untuk nutrisinya, vitaminnya juga alasan vitamin ya, apalagi sayur ya dok ya. Ya kalau misalnya kita masak itu harus langsung dihabiskan. Sebetulnya kita bisa atur waktu kita supaya ada waktu lebih banyak untuk bikin sarapan, kita tidur lebih awal, jangan terlalu malam. Nah, jadi kita bangun lebih pagi, Jadi kita bisa banyak waktu mempersiapkan. untuk membuat makanan yang fresh untuk sarapan pagi kita. Oke, sebenarnya kalau untuk sarapan sendiri olahan yang tepat apa sih chef? Oatmeal ya salah satu pilihan saya, oatmeal, bobohan selalu saya kadang-kadang kan buat topping di oatmeal itu ya. Saya jarang sekali sih untuk jus ya, kadang-kadang ya sesekali oke lah ya. Ya menurut saya tadi dokter bilang kalau misalnya buah-buahan itu bagus, tikunya itu kan seratnya lebih bagus. Nah terus juga ya paling tidak untuk senam muka juga. Nah senam muka ya, jadi kita masih ada gigi ya kita harus kunyah terus gitu kan ya. Jadi saya kadang-kadang kalau misal sarapannya dikit nih pas lagi mau berangkat kerja di mobil selalu ada apel atau pisang, ya saya kalau misal lagi macet saya sarapan di mobil bisa juga gitu. Kalau sereal kira-kira itu tepat nggak sih chef untuk anak-anak? Jadi itu bagus ya, itu kan karbo yang nggak terlalu berat juga gitu kan ya, cukup mengenyangkan juga gitu kan ya. Tapi saya juga rutin ya kalau misal kadang-kadang kalau misal bukan cuma buat sarapan aja, kadang kalau misal pas lagi lapar malam saya daripada pilih makanan yang lain saya pilih oatmeal gitu. Oatmeal juga menurut saya Havermood bagus oatmeal karena itu dia ya. kandungan seratnya juga sangat bagus. Oke. Aku ke dokter Eki lagi. Mungkin kalau misalnya mungkin anak-anak juga kali ya, seringkali makan yang udah berat dikombinasi dengan susu itu baik nggak sih dok sebenarnya? Nah ini agak repot nih saya mesti jawabnya. Kalau saya bicara susu itu sebetulnya makanan cair untuk semua bayi mamalia. Sebenarnya susu sapi buat anak sapi tepatnya. Tapi karena ya kebiasaan orang minum susu, menurut saya kita nggak perlu susu. Semua bayi, coba kita lihat anak sapi waktu masih bayi, dia minum susu kan. Tapi setelah dia beranjak dewasa dia nggak minum susu. Dan produksi air susu ibu, ya susu manusia ya, susu ibu itu pada paling sampai 6 bulan kan. Kalaupun keluar masih sampai 2 tahun juga sedikit sekali kan. Itu secara fisiologis, secara alami dia memang nggak diperlukan lagi artinya. Dan bayi ini makin tumbuh dia makin membutuhkan makanan lain kan. Diperkenalkan mula-mula makanan tambahan gitu kan. Kemudian akhirnya makanan seperti orang dewasa cukup. Karena semua udah disediakan oleh Tuhan, ada kok. Nggak usah lagi kita bikin-bikin yang macam-macam yang ada bahan-bahan yang ya tiruan lah kalau saya bilang. Bayangkan ada flavor macam-macam, ada segala, sebetulnya nggak perlu. Yang Tuhan udah berikan tuh udah keliwat dari cukup. Karena apa? Karena sekarang saya perhatikan ya, penyakit autoimun dan sebagainya banyak. Bukan karena selalu karena makanan, tetapi makanan tuh kadang-kadang banyak bahan-bahan yang sebetulnya saya namakan artificial food additive, tambahan-tambahan. Seperti ya kemarin tuh kontroversi mengenai bumbu masak lah segala macam. Kenapa kita nggak menggunakan yang alami saja? Karena kita ini makhluk alam, hanya kenal molekul alam. Molekul yang non alami kita nggak kenal.
Kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan Chef Adrian dan juga Dr. Eki. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi di Bincang Sehati, masih dengan narasumber kita yang akan ngobrolin soal manfaat sarapan pagi. Ada Dr. Eki dan juga Chef Adrian. Tadi kita udah bahas soal susu ya, ternyata nggak wajib ya dok ya untuk mengkonsumsi susu. Apalagi buat anak-anak yang mungkin sudah mulai beranjak besar, itu udah nggak diperlukan lagi sebenarnya ya dok ya. Nah kalau sebenarnya dok, untuk pertumbuhan anak, sarapan itu seberapa besar sih mempengaruhi perkembangan anak? Ya itu dia tadi, dia kan sumber energi biar bagaimana. Kemudian dia mencegah jangan sampai dia nanti ada fase di mana dia makan berlebihan. Yang saya bilang tadi bisa ditimbun di liver, segala fatty liver. Makanlah dalam frekuensi yang kira-kira memang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau bisa dia makan yang tadi saya bilang small frequent feeding itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya 3 kali sehari makan. Dan jangan dilewatkan fase makan itu. Karena itu ada fase-fasenya yang tadi. Jadi makanlah seperti biasa. Dan kalau saya sarankan makanan itu sebaiknya ada sumber karbonya, ada proteinnya, ada vitamin mineralnya dan serat, karena kita makan dari sayuran dan buah pasti kita dapat serat, ya kan? Jadi jangan sampai kita cuma makan pagi minum teh manis aja cukup, ya, sama misalnya katakanlah sama kopi. Telur 1 gitu kan, gitu kan? Ya. Itu gampangnya minum itu makan telur sambil jalan bisa. Itu cuma protein sama karbo, vitamin mineralnya nggak ada. Peran vitamin mineral ini penting sekali untuk rangkaian proses pembentukan energi. Jadi kalau sampai nggak ada, percuma lah dia makan itu, karena proses pembentukan energinya itu akan tersendat lah kira-kira begitu. Jadi nggak full energi. Kalau seringkali mungkin para orang tua ada juga yang mengambil jalan pintas. Tadi vitamin dan mineral ya Dokter Eki bilang dibutuhkan sekali gitu. Kadang-kala suka dikombinasikan dengan multivitamin yang tablet, itu kira-kira tepat nggak dok? Boleh nggak saya bilang bahwa itu sebetulnya nggak alami, karena itu sintetik. Vitamin C yang alami itu adanya di jeruk, sirsak, di buah. Sedangkan yang kalau kita perlu no problem. Misalnya gini loh ya, flu berat kan nggak mungkin makan jeruk sekeranjang kan? Ya udah kasih vitamin C, 5 days, 7 days stop, ya kan? Jangan setiap hari konsumsi gitu. Nggak ada lah yang orang sehat umurnya sampai 100 tahun, apalagi awet muda dan sebagainya yang lagi sekarang dibicarakan orang gitu kan, hanya karena minum suplemen-suplemen yang sebenarnya pemakaiannya sebenarnya suplemen itu harus pengetahuan dokter. Nggak bisa disembarang ya dok? Kalau menurut saya begitu, karena bukan artinya dia harus ke dokter gizi, apalagi ke saya, enggak lah. Itu bahan itu pertanyakan dulu, alami bukan? Perlu nggak kita? Kalau nggak perlu nggak? Kalau nggak perlu lebih. Kalau mineral oke, mineral masih alami ya. Besi misalnya itu pasti alami. Kalsium itu kan mineral, zinc. Kita kan nggak bisa bikin mineral. Tapi kalau yang lain bisa dibikin. Kalau kita bisa bikin mineral, kita bikin logam mulia. Nah, aku ke Chef Adrian nih gitu. Kalau misalnya pilihan sarapan sehat, kita udah lihat nih di meja nih, ada. Contohnya ada ya. Boleh nih, sudah bawa. Ini adalah contoh sarapan sehat ini ada dari Chef sarapan, Adrian. ini saya bikin chia seed ya. Ini chia seed pudding ya. Ini saya terinspirasi, saya bikin seperti ini tuh saya posting di sosial media saya setiap pagi. Jadi biar orang juga terinspirasi untuk hidup sehat. Nah ini di sini warna ungu, ini ubi ungu. Nah dicampur di blender itu. Ya dicampur sama yogurt, di mash aja ya. Nah terus ini ada potongan ubi ungunya juga, pas kita makan tuh jadi enak gitu kan ya. Terus juga ada blueberry. Nah jadi vitaminnya udah dapet ya, di sini ada vitamin dari buah-buahan blueberry ini ya, juga sangat bagus buat mata juga. Nah terus ini juga antioksidan dari si ubi ungu sangat bagus ya, cukup mengenyangkan. Nah terus kalau chia seed ini biji-bijian ya, nah ini kebetulan saya campur dengan susu kacang almond ya, dia campur aja ya, jadi prosesnya gampang sekali, itu biji-bijian dicampur sama kacang susu almond. Oh jadi dari almond dibikin susu ya, bikin buat sendiri bisa ya Chef? Saya biasa bikin sendiri ya, karena kan saya kerja sendiri nih. Tidak kerja sama orang lain, jadi lebih banyak waktu untuk mengolah bikin susu kacang almond, susu kacang kedelai gitu kan ya. Jadi bikin yang alami seperti dokter bilang ya. Ya itu memang pilihan ya. Kalau bisa ada yang lebih bagus, kenapa tidak ya dok ya? Kalau misalnya nih, kalau kita lihat nih Chef, ini kan kayak cantik banget nih ya. Mungkin banyak para orang tua yang, aduh kalau bikin kayak gini kira-kira waktunya cukup. Sebentar kok, ini sebentar aja ya. Kalau misal contohnya tadi saya bikin, ya sambil
dengan musik gitu ya, aduk-aduk sebentar jadi seperti ini kan. Kalau misal lihat pasti orang pengen penasaran gitu, coba ini pasti enak nih gitu kan, ada ubi-ungunya gitu kan ya, gitu. Dan ini ubi itu kan juga termasuk umbi-umbian, karbohidrat juga gitu ya. Kadang-kala banyak nih anak-anak juga yang nggak suka sayuran. Gimana sih chef untuk menarik perhatian anak-anak biar ya seperti yang tadi saya bilang, jadi bagaimana kita harus pintar-pintar ya dok ya, membuat kita kreasikan supaya contohnya ada wortel nih, kita bisa bentuk kayak bintang gitu kan, atau ikan gitu kan ya, yang lucu-lucu gitu, atau bulat, atau misal bulan sabit segala macam, kita cetak, ditaruh di sup atau gimana gitu ya, atau misal di sarapan atau misal dimakan siangnya, jadi biar anak-anak tuh mau makan gitu. Nah kalau orang tuanya memberi contoh ke anaknya, orang tua misal makan yang sehat, sayur, buah, nah itu akan kebentuk ke anak-anaknya juga. Iya, Nah, saya kira contoh yang paling penting contoh. Ya, Contoh. Kalau perlu kita makan di depan anak, biar dia lihat kita makannya seolah-olah lahap enak sekali gitu. Dia akan nyoba lah. Kalau misalnya orang tuanya memberi contoh makannya junk food, ya udah anaknya juga ikut makan junk food. Iya, betul. Jadi itu semua peran dari orang tua itu harus memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Oke. Kalau misalnya sarapan sehat selain ini kan buah-buahan seperti itu. Kalau misalnya mau karbohidrat, misalnya kayak nasi gitu, lebih baik nasi merah, betul ya, chef? Itu pilihan ya. Kalau saya sendiri sih untuk coba untuk kurangin karbon, nasi putih saya memilih untuk misal jagung, kentang gitu kan ya, ubi-ubian itu kan lebih bagus. Gimana chef? Kalau menurut saya gini, nasi kita itu sekarang udah nggak ada kulit luarnya, itu kulit arinya, namanya aleuron. Kalau di nutrisi kita nyebut aleuron, itu sumber vitamin mineral banyak sekali Tuhan kasih. Tapi kita buang semua tuh. Kenapa? Karena kita nggak mungkin lagi menyimpan beras untuk 6 bulan ke depan stoknya gitu kan. Jadi dibuang lapisan luarnya. Kalau masih ada lapisan luarnya, itu paling dia tahan 2 hari, 3 hari. Bulukan tuh apa ya, berjamur. Ya kan? Oleh karena itu di desa dia simpennya bukan lumbung beras kan namanya, tapi lumbung padi. Ya kan? Dia perlu dia tumbuk seperlunya, kemudian baru dia, itu yang paling bagus karena Tuhan kasih semua tuh vitamin, mineral. Kita kan makan beras bukan sebutir kan, makan nasi bukan sebutir kan, kita makan banyak kan. Nah karena banyak itu kita dapat vitamin, mineral yang memang sudah disediakan oleh Tuhan. Setelah saya pelajari, wih luar biasa, itu lengkap. Cuma kita sekarang nasi kita semua pulen kan. Iya pulen. Betul. Ya, jadi karena pulen itu artinya karbo dengan karbo dipanaskan, dia lengket. Nggak ada lapisan yang, kalau beras yang dulu saya makan tuh saya dorong sama air baru turun, perak. Sekarang nggak ada seperti gitu ya. Jadi kalau kita bisa akalin, boleh makan nasi putih kalau dia nggak suka nasi merah, tapi sayurannya dimakan dulu. Sayurannya bisa wortel, brokoli, buncis, labu siam, atau jagung puteran yang kecil-kecil, tapi jangan direbus karena vitamin mineralnya hilang. Sayang, Tuhan udah kasih di situ, kita kukus. Sayuran kan kita makan hanya untuk kita nggak bisa makan sayuran karena langu kan biasanya kan. Jadi kalau kita kukus, langunya hilang kan. Cukup 2 menit, kalau saya sarankan ke pasien selalu 2 menit, 2 menit setengah kukus. Setelah itu langsung dimasukkan kulkas. Jadi sekali bikin bisa buat 3 hari. Jadi kalau mau makan tinggal ambil. Dingin nggak apa-apa. Orang makan salad juga dingin kan. Betul. Nah itu dimakan berbarengan dengan nasi atau dimakan lebih awal. Supaya nasinya yang berikutnya kalau dia makan, itu nggak gampang diserap. Jadi naiknya gula, kayak tadi yang saya bilang, responsnya pelan. Jadi nggak cepat lapar respon juga kenaikan ya, gulanya pelan. Iya, jadi tahan lapar malah. Oke. Ya. Baik dok, nanti kita lanjutin lagi ngobrol soal manfaat sarapan pagi, tapi kita akan ada informasi berikut ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi di Bincang Sehati, masih dengan Chef Adrian dan juga Dr. Eki di sini. Kita akan ngobrol lagi tentang manfaat sarapan pagi ya. Aku mau ke Chef Adrian dulu nih. Tadi kita sudah jelasin dan Chef udah siapin juga ya. Ini salah satu contoh sarapan sehat. Kalau ini sendiri, kira-kira proses pembuatannya berapa menit sih, Chef? Prosesnya bikin sebentar kok, nggak lama, nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam ya. Jadi ibu-ibu sebenarnya bisa nyiapin ya. Nah jadi ini bisa jadi salah satu contoh. Ini kan tadi kan pernah tanya saya, boleh nggak sih makanan yang kemarin dipanasin gitu kan ya. Nah contohnya kita mesti lihat, kayak contohnya kalau sayuran nggak boleh ya dok ya, harus langsung dimakan gitu kan ya. Nah tapi kalau misal kayak ini ubi, biasa malam saya udah rebus dulu nih. Nah kalau misal kayak ubi-ubian gitu kan nggak apa-apa direbus dulu. Nah pagi tinggal kita mash aja campur sama yogurt. Jadi tinggal dicampur, nggak usah di blender. Jadi masih ada sedikit berasa dia punya tekstur ubinya. Nah dicampur, terus ini chia seednya juga kita bikin yang overnight juga. Malam kita bikin, tinggal dituang ke gelas, dicampur sama
ubi ungu, kita tuang ke dalam gelas, tinggal kita kasih topping potongan ubi lagi sama buah-buahan. Nah, karena kan Jadi mungkin kalau tadi pemirsa di rumah, para orang tua, ibu-ibu jangan takut lagi untuk telat kantor atau telat anaknya sekolah karena bisa disiapkan malamnya, setelah itu langsung dicampurin pada saat pagi hari ya dok ya dan chef. Nah kalau misalnya saya mau ke dokter Eki lagi nih, dok, kalau misalnya saya juga sering merasakan seperti demikian, seringkali saya sarapan cuma kalau lagi lapar aja, itu kira-kira tepat juga nggak sih dok? Iya memang yang benar sih makan kalau lapar kan ya, itu yang benar. Bukan lagi kenyang kita makan kan, makan kita lapar. Tapi tolong kalau pagi itu biasakan sarapan, maksudnya karena kita udah sekian jam nih nggak makan kan. Jadi jangan sampai yang tadi saya cerita ada kerusakan sel-sel usus segala macam. Memang kita nggak tahu ada kerusakan, ya kan. Tapi kita harus jaga supaya fungsi fisiologis saluran cerna kita tetap baik gitu kan. Kalau misalnya ada nih orang-orang yang bangunnya 10 pagi itu termasuk sarapan nggak sih dok? Jam 10 pagi? Jam 10 itu nggak baru sarapan sarapan lagi ya, itu. Ya asal dia makannya yang terakhirnya jam berapa. Kalau makannya kemarin jam 5 sore, kita hitungnya sampai jam 10 pagi baru dia makan lagi, udah lewat 12 jam kan. Oh jadi itu fasenya 12 jam 12 jam, ya, dok, itu fasting kita sebut. Fasting. Tapi di atas 12 jam kita sebut early starving. Sampai 16 hari itu early starving misalnya. Jadi late starving nanti setelah orang nggak makan terus sampai 16 hari itu late starving. Ya gitu kira-kira. Dok kalau misalnya nih seringkali kan kita terbiasa untuk makan buah, itu suka makannya buat cuci mulut. Sebenarnya buah itu konsumsinya paling pas di mana, dok? Buah ini sebenarnya yang paling baik kita makan sebelum makan sih. Kenapa? Karena dia ada life enzyme, enzim hidup. Jadi buah yang kita taruh, yang katakanlah kita beli masih belum matang, kita biarkan, dia akan matang kan? Karena enzimnya tetap kerja. Atau kita jatuhkan pepaya ke lantai, bagian yang kebentur lantai kita tunggu sebentar, kita bilang bonyok kan? Kenapa? Karena sel yang terbentur dengan lantai tadi itu pecah kan? Di dalam sel itu ada enzim hidup, life enzyme. Sayuran juga ada, cuma umumnya kita sayuran kita kukus kan. Tapi kalau buah kita makan mentah. Jadi paling bagus sebenarnya kita makan sebelum makan, itu yang paling bagus. Tapi saya selalu sarankan buat orang yang diabetes jangan dimakan perut kosong, karena gulanya langsung naik. Jadi dia makan sesudah makan. Nah mungkin aku ke Chef Adrian nih tadi. Banyak nih sekarang diet-diet yang muncul, lagi ngetren-ngetren, suka nggak sarapan itu. Dan katanya sarapan itu cenderung bikin gemuk, Chef. Nah justru orang yang mau punya tubuh ideal seperti saya, Ci, seperti saya. Jadi memang itu harus sarapan. Nah kalau yang bilang tidak sarapan biar kurus itu salah ya dok ya. Justru itu salah kaprah. Justru kalau misalnya mereka nanti tidak sarapan, nanti siang makan banyak, ya sama juga bohong ya dok ya. Nah contohnya saya kan memberi contoh ke semua orang. Saya sarapan setiap pagi ya, udah posting di sosial media saya. Tujuannya sih memang biar semua orang terinspirasi untuk hidup sehat. Nah banyak yang tanya, kok kamu nggak gemuk ya, tetap ideal ya? Ya contohnya ya ini, saya sarapan pagi. Nah itu contohnya saya bilang gitu. Ya tapi tetap harus dibantu dengan olahraga juga. Nah, karena saya banyak gerak ya, aktivitas saya nggak nge-gym sih, tapi saya cukup ada waktu saya di rumah main dumbbell aja, push up sama jogging aja, jalan ke pasar, jalan kaki. Banyak untuk belanja aja. Ini ya, resep makanan ya. Iya, jadi kalau memang aktivitas saya kan lumayan padat ya, sibuk ya. Jadi saya harus pintar-pintar bagaimana untuk bakar kalori saya dengan banyak gerak aja. Betul. Gitu. Jadi banyak gerak itu sangat bagus. Aktivitas fisik ditambah sarapan yang sehat tentunya. Ya, kalau misal jalan pun itu harus cepat. Jadi saya kalau jalan itu cepat. Jadi kayak jogging lah gitu ya gitu. Mengeluarkan keringat ya paling tidak ya dok ya. Sebenarnya bukan patokan loh keringat. Orang selalu bilang keluar keringat enggak. Yang penting dia bergeraknya itu kalau tujuannya bakar lemak, itu jangan ngos-ngosan lah. Jangan kurang, karena lemak nggak bisa dibakar kalau kurang oksigen. Lemak itu harus ditransport. Gini ya, kalau gula masuk ke sel bisa langsung dibakar dalam suasana anaerob tanpa oksigen. Tapi kalau lemak nggak bisa, dia harus ditransport dulu, ada transporternya masuk ke ruang pembakaran namanya mitokondria di dalam sel. Di situ dibutuhkan oksigen. Jadi kalau kita kurang oksigen, maka tubuh akan lebih suka menggunakan gula. Jadi kalau gula yang lebih dominan daripada lemak, maka sesudahnya dia lapar pasti. Tapi kalau lemak yang lebih dominan, sesudahnya dia haus. Itu cirinya gitu. Jadi oleh karena itu disarankan kalau mau olahraga, jangan ngos-ngosan, yang penting lama.
Kita lihat aja orang-orang yang di luar tuh banyak jalan di stasiun di mana. Nggak ada yang mau kenapa. Dan yang penting rutin juga ya, Ya, Dok ya, mungkin ya. Jalan. Jangan tiba-tiba hari ini Betul, sangat setiap high hari. intensity. Saya selalu sarankan malah setiap hari. Setiap kalau hari bisa. ya, Dok Iya. ya, olahraga. Minimal 30 menit lah. Oke. Kalau kita olahraganya cuma 10 menit tapi sifatnya berat, misalnya loncat, gitu, Lompat tali. ngos-ngosan gitu, sebentar lagi dia lapar pasti, dia cari makanan. Cari makan lagi ya. Kalau Jadi dia nggak makannya, Oh, itu malah bikin makannya dia nggak gemuk tahu ya? lagi. Nggak, makannya dia nggak tahu, dia makannya yang karbo yang sederhana itu. Misalnya cake, bakery, donat, wah itu gampang sekali kan. Dia bisa stok kan, dia tinggal makan itu kan. Nah itu gampang diubah jadi lemak tuh. Soal yang diet tren itu yang tanpa sarapan itu, sebenarnya jangka panjangnya ada pengaruh nggak sih, Dok, untuk kesehatan? Diet yang nggak sarapan. Iya. Itu yang saya kurang setuju. Dulu saya diminta kasih komentar tuh ada yang nganjurkan diet pagi jangan makan nanti jam 1 siang. Ya itu yang terjadi. Iya. Kondisi itu nggak boleh sebetulnya. Sarapan lah tetap. Sarapan itu justru yang tadi Chef ini bilang kan, kalau kita makan sedikit, siangnya kita nggak cenderung makan banyak, ya kan? Jadi makannya lebih teratur, kemudian fluktuasi gula darahnya nggak mendadak melonjak tinggi. Kalau dia makan banyak kan melonjak tinggi, ya itu kan nggak baik kan. Jadi kita makan ya katakanlah pagi 20% dari kebutuhan, siang kita mau makan 50-40%, sorenya masih 40%, 30% gitu ya. Jadi pagi itu sarapan minimal haruslah kalau menurut saya ya. Jadi itu ya tadi ya, sebenarnya lebih baik memang kecil-kecil tadi, jangan sampai kita tiba-tiba makan itu fluktuasi gula darahnya malah tinggi sekali gitu ya, dan itu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Kita akan jeda sejenak dulu ya, Dok dan Chef, kita akan punya informasi tentang tips buah yang baik untuk sarapan. Simak informasinya berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, saat ini banyak makanan yang dapat kita konsumsi. Namun, pilihlah makanan yang memiliki nutrisi, vitamin, serta mineral untuk dijadikan sarapan. Salah satunya adalah buah-buahan. Berikut beberapa buah yang baik dikonsumsi saat sarapan pagi. Pisang. Jika Anda memiliki masalah pada pencernaan, seperti susah buang air besar, cobalah untuk mengkonsumsi pisang. Karena pisang dapat membantu mengeluarkan racun dalam pencernaan. Selain itu, pisang juga cocok dikonsumsi sebagai menu sarapan. Karena pisang dapat menyediakan energi yang Anda butuhkan untuk beraktivitas. Semangka. Semangka memiliki kandungan air dan nutrisi yang tinggi, sehingga mengkonsumsi semangka untuk menu sarapan, baik untuk menghidrasi tubuh agar segar sepanjang hari. Rasa manis dan segar dari buah semangka dapat membuat Anda merasa segar dan bersemangat. Kiwi. Buah kiwi memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sekitar 65 mg per buahnya. Selain itu, kiwi juga mengandung serat yang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan buah pisang. Hal ini menjadikan kiwi merupakan buah yang baik untuk melancarkan pencernaan. Buah-buahan kering. Buah-buahan kering seperti kismis baik dimakan untuk sarapan. Sebab buah-buahan ini mengandung gula dan karbohidrat yang dapat memberikan suntikan energi. Buah ini juga baik dikonsumsi oleh mereka yang ingin meningkatkan berat badan secara alami. Pepaya. Pepaya menjadi salah satu buah detoks yang memperlancar pencernaan dan membersihkan perut dan usus dari bahan tak sehat dan racun. Mengkonsumsi pepaya di pagi hari juga bermanfaat bagi kesehatan kulit Anda. Kembali lagi di Bincang Sehati, masih dengan narasumber kita yang akan ngomongin soal manfaat sarapan pagi. Ada Dr. Eki dan juga Chef Adrian ya. Dan Dok, saya mau nanya nih, kalau misalnya ada tadi sebagian orang yang sudah terbiasa nggak sarapan, apakah itu sebenarnya anjuran dokter harus diadaptasi, harus sarapan gitu? Atau sebenarnya nggak apa-apa gitu? Iya, kita sih nggak maksakan, cuman kita berikan arahan bahwa sarapan ini penting loh gitu. Jangan sampai yang tadi kalau terlalu ditunda terlalu lama, itu kan timbul tadi hormon-hormon yang nggak kita inginkan kerja gitu kan. Terus kerusakan dinding mukosa usus gitu kan. Itu aja paling-paling. Tapi ya terserah orang ya kalau dia nggak mau juga. Tapi lebih baik sarapan saran ya. Saya, pilihan ya, Dok, ya? Iya, saran saya sih
biasakanlah sarapan pagi gitu. Sarapan nggak membebani kita kok sebetulnya sih. Makanan selalu ada kan ya, orang sedia kan. Kalau misalnya orang Indonesia seringkali mengkonsumsi gorengan pada saat sarapan, itu sebenarnya gimana Chef dan Dok? Nah itu kita balik lagi itu pilihan Dok ya, Ya, pilihan. gorengannya gorengan apa dulu? Kita bayangannya gorengan tuh gorengan yang dijual di pinggir jalan, bukan lah. Kalau dia goreng telur kan boleh kan? Oh. Iya goreng telur boleh. Kalau misalnya kayak pisang goreng gitu ya, Dok, itu Boleh, kira-kira kenapa enggak? apa-apa ya? Boleh. Orang tuh selalu jangan terlalu ketakutan. banyak. Enggak, orang tuh selalu ketakutan makan lemak. Kita butuh lemak loh. Kita nggak makan pun tubuh akan bikin lemak. Nah, Dok, sebenarnya kalau kita makan seharian nih, tadi dari sarapan, makan siang, makan sore atau makan malam itu, apakah semuanya harus Hitung. lengkap nih gizinya gitu? Oh iya, kan kita dianjurkan pola 4 sehat itu yang paling gampang ya. Jadi ada makanan pokoknya, mau nasi, mau kentang, mau ubi. Yang ada di Indonesia aja lah sebenarnya kita cukup, karena kita penduduk Asia gitu ya. Sekarang kan orang sudah mulai makan makanan yang dari luar, belum tentu sesuai dengan gen kita. Ya, kadang-kadang kita makan makanan yang tadi misalnya oat, oke aja, ada yang fine aja, tapi ada juga yang belum tentu tubuhnya bisa nerima. Gen kita tiap orang beda-beda. Contohnya orang di Eropa minum susu seliter, dia nggak diare. Kita coba minum setengah liter aja udah diare kan? Gen kita beda. Jadi karena kita penduduk Asia, lebih tepat sebenarnya makanan-makanan yang ada di Asia, sini, ada di tropis gitu, iya, sagu, ubi, singkong segala itu makanan-makanan kita loh sebetulnya. Jadi ada makanan pokoknya, ada lauknya, mau telur, mau ikan, mau ayam, ada sayurnya dan buahnya. Itu makanan kita sehari-hari lah. Itu alami banget gitu. Sebenarnya gizi dan kandungan apa aja sih, Dok, yang tubuh ini butuhkan gitu? Semua kita butuh. Kita nih paling unik diciptakan oleh Tuhan. Kalau kuda makannya itu aja nggak apa-apa kan? Kita nggak bisa. Ya kan, kita harus beragam. Walaupun kuda sekarang, saya suka ngasih ceramah, saya suka guyonan, kuda sekarang ada yang makan bensin, makan solar, kijang juga gitu kan. Jadi dia juga beragam tuh. Kalau kita haruslah. Jadi buah jangan cuma pagi pepaya, siang pepaya, sore pepaya. Kita berganti-ganti, bervariasi. Harus bervariasi. Supaya kita dapat semua komponen nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sepanjang itu bahan makanan alami, kenapa enggak? Banyak orang yang kadang butuh nutrisinya tuh beda-beda gitu, itu apakah makanannya tuh harus divariasikan juga satu keluarga? Misalnya nih ada yang anaknya ternyata lebih suka karbohidrat, terus yang satunya lebih suka buah-buahan kayak gitu, itu seperti apa, Dok? Ya memang sih, itu kan memang semua orang kan pasti punya selera masing-masing beda ya Dok ya. Ada yang suka ini, ada yang suka itu gitu, nggak sama ya. Ya jadi kita bisa memasak atau mau bermakan aja ya banyak variasi gitu. Jadi biar ada pilihan, karena kan setiap manusia tuh, setiap orang itu memang beda-beda gitu kan. Kebutuhan nutrisi juga beda ya? Ya, nutritional needs kita bilang kan, kebutuhan nutrisi untuk tiap orang pasti beda. Anak dengan orang dewasa pasti beda lah, ya kan? Orang dewasa dengan orang tua beda lagi. Orang tua makannya barangkali nggak mungkin seperti orang dewasa ya. Dia makannya udah metabolisme udah makin turun. Tapi anak, dia makan kadang-kadang per kilogram berat badannya lebih besar dari kita. Per kilonya ya. Jadi anak-anak itu karena sedang fase tumbuh, dia butuh nutrisi lebih banyak dari kita, kalori juga lebih banyak dari kita gitu. Chef, kalau misalnya sarapan itu sendiri sebenarnya yang ideal apa aja sih komposisinya kalau mau bikin sarapan? Komposisinya, ya so far saya nggak ada misal komposisi spesial gitu kan ya. Ya intinya saya makan untuk mencukupi aja, misal ya udah jangan sampai kekenyangan juga gitu kan ya. Nah kalau saya sendiri kan seperti tadi dokter bilang kalau misal makan sering lebih bagus ya, tapi dengan jangan terlalu banyak gitu. Saya karena kan kebetulan saya kan kerja sendiri nih, jadi lebih banyak waktu. Ya kalau misal pengen makan apa lagi, saya atur waktu bisa sampai sehari itu bisa 6 kali makan. Jadi tapi tadi itu ya, porsinya lebih sedikit porsinya. Iya, cuma sering itu tadi makan tapi porsinya jangan terlalu banyak juga. Dan itu akan meringankan beban tubuh ya, Dok ya. Cara kerja tubuh itu akan meringankan ya. Contohnya tadi yang saya bilang, kalau saya angkat karung beras 100 kilo jatuh saya. Kalau saya angkat 10 kali bisa tuh gitu kan. Jadi organ-organ tubuh kita bisa menanggung beban yang sama, tapi dengan trik seperti itu. Jadi tubuh kita, kalau kita makannya sedikit-sedikit sering, organ tubuh kita nggak dipacu untuk kerja berat. Enzim-enzimnya segala macam dipaksa untuk kerja berat.
siapa sih yang bikin aturan makan sehari 3 kali? 6 kali juga boleh kok kalau mau. Cuma Buktinya kita saya 6 kali waktunya dong. bisa. Iya, 6 kali buktinya kan. Chef Adrian ini Sering 6 makan kali aja ya. tapi dengan Yang porsi penting yang nggak melanggar undang-undang ya. betul. Iya. Porsi yang sedikit ya, Iya, Chef. kadang-kadang kan kalau misal di mobil tetap ada cemilan kacang-kacangan yang sehat, kacang almond, walnut gitu kan ya. Ya di mobil saya juga ada tuh. Sama dok ya kita ya. Untuk Dokter sehari makan berapa Saya kali? ada buah. Dokter sehari makan Buah berapa jeruk kali? ada, buah salak ada. Tinggal kalau lagi jalan macet orang ngomel saya makan aja gitu. Iya, jadi Dan itu biarin aja salah ya, Dok, satu ya. Iya. cara ya untuk Iya, memperoleh iya. asupan vitamin tadi ya kalau misalnya buah-buahan gitu. Waktunya makan tetap kita pas lagi ngantri tol kan nggak macet tuh. Iya biar aja orang ngomel saya Kita makan. makan aja dok ya, sama dok. Berarti kita sama dok. Dan makannya sedikit-sedikit. sama ya dok ya. Iya makannya dikit-dikit Betul. kan, Iya. dikit-dikit. Sedikit-sedikit tapi tadi porsinya Tapi nggak ada yang kita bagi. skip gitu kan. Makan Iya, jadi- siang tetap kita makan gitu kan. Jadi Jangan cemilannya sampai pun kita tahan yang siang kita nggak makan sama sekali, makan lagi nanti jam 11 malam. Wah itu nggak bener tuh. Iya. Iya kan? Jadi Jadi cemilannya pun cemilannya harus yang Ada. sehat. Saya ada. Sehat, ya. Saya cemilan cuma buat ngilangin ngantuk aja. Iya. Ngilang ngantuk dan tadi meringkankan kerja tubuh ya. Kerja Iya. tubuh. Dok, tips untuk pemirsa di rumah nih, untuk sarapan. Chef nanti juga kasih tips buat ibu-ibu di rumah gimana caranya membuat sarapan sehat gitu. Mungkin boleh dokter dulu. Kalau dari saya makan tuh harus lengkap lah kalau bisa ya, karena ibaratnya kita membangun semennya cuma 2 sak gitu, pasirnya 2 truk, kemudian batunya 2 truk, semennya cuma 2 sak. Ya kita cuma bisa membangun 2 sak itu kan, terbatas. Jadi makanlah dalam jumlah yang seimbang lah. Istilahnya seimbang tadi kan semua diukur dari berat badan dan sebagainya, kemudian pola konsumsinya mengandung semua komponen yang dibutuhkan tubuh. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Jangan cuma pagi sarapannya apa nih satu macam nih, minum susu, dia pikir minum susu aja udah lengkap Sudah nih semua. Enggak lah, buah kita tetap butuh karena seratnya ada di buah kan ya. Betul. Sayuran juga ada sumber seratnya kan. Kalau cuma susu aja barangkali seratnya nggak ada tuh. Ya. Karena tadi tubuh butuh berbagai nutrisi Semua ya. semua komponen. Kalau dari chef? Ya dari saya jangan pernah bosan untuk membuat masakan, jangan pernah bosan untuk membuat sarapan yang cantik gitu kan ya. Kreasikan dengan berbagai macam buah-buahan, dengan bermacam sayuran, supaya anak-anak juga mau makan dengan tampilan yang cantik gitu. Oh iya betul sekali, tadi ya jangan males-males untuk Iya, bikin harus sarapan rajin. karena ternyata sarapan itu sangat penting ya dok ya. Penting. Dan chef, dan sederhana pun sebenarnya bisa sehat gitu. Yang Iya. penting tadi pokoknya memenuhi semua Betul. nutrisi dan gizi yang Ya. dibutuhkan oleh tubuh. Jangan lupa juga untuk aktivitas fisik ya dok dan chef ya. Ya. Terima kasih dokter dan juga chef atas Sama-sama. waktunya mau berbagi bersama kita di Bincang Sehati. Nanti bagi Anda yang ingin memberikan kritik dan juga saran, silakan bisa SMS kami di 0889 8100 5000 atau bergabung di Facebook kami di Bincang Sehati DAI.TV atau Instagram kami di @bincangsehati.DAI.TV. Akhir kata saya Sasti Apsari pamit undur diri, sampai jumpa.